bagi para pendukung Ganjar, belakangan ini banyak informasi yang menggembirakan. Terutama dari survei-survei yang menggambarkan bagaimana ketiga calon atau bakal calon presiden ini direspon oleh masyarakat. Survei Kompas misalnya, itu baru saja dirilis beberapa waktu lalu dan menggambarkan elektabilitas Ganjar itu terus meningkat. Pak Prabowo cenderung menurun, Anies nyungsep. Nah, itulah kira-kira dari hasil survei elektabilitas Kompas. Ketika dipadukan tiga nama, memang Ganjar berselisih sedikit sama Pak Prabowo. Mas Ganjar posisinya mungkin selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi bukan itu kalau kita membaca hasil survei. Kita perlu membandingkan dengan survei Kompas sebelumnya. Dari survei Kompas sebelumnya, Pak Prabowo tadinya unggul dibanding Mas Ganjar. Ketika survei terakhir, justru Ganjar yang unggul. Artinya, kalau kita baca dari grafik, itu sudah cross dan Ganjar meningkat, yang satu cenderung menurun. Sementara Anies sama kayak sebelumnya, gak ngapa-ngapain dan surveinya segitu-segitu aja. Yang kedua, ini survei yang juga menarik dari SMRC. SMRC melakukan survei dengan responden yang nggak tanggung-tanggung. Ada 5 ribuan responden yang dijadikan basis pengambilan data. Lalu dari 5 ribuan ini dicari atau dimintakan pendapat jika pemilu atau pilpres dilakukan hari ini, kira-kira pilihan presiden Anda siapa? Itu kelihatan dari respon masyarakat atau respon responden. Mereka cenderung memang untuk tiga nama, Ganjar, Anies, dan Prabowo, Ganjar lagi-lagi unggul. 35%, sementara Prabowo ada di 33%. Anies ya jauh di bawah itu, nggak bergerak dari dulu. Itu kalau survei dengan tiga nama yang diajukan oleh responden. Tapi kan orang bisa bilang, loh kalau Ganjar disandingkan dengan Prabowo, misalnya ketika terjadi putaran kedua atau dua-duanya berhadap-hadapan, kan suara Prabowo masih menang dibanding Ganjar. Buktinya di Kompas misalnya, pada survei Kompas ketika diperhadapkan dua-duanya, Prabowo hasilnya 52%, Ganjar sekitar 47, sekian persen. Jadi Prabowo masih dianggap menang. Sekali lagi kita lihat tren. Pada survei Kompas sebelumnya Prabowo menang memang, tapi gapnya itu jauh banget. Agak sekitar 8-9%. Nah, pada survei Kompas kemarin gapnya makin menipis sekitar 5-6%. Gap menipis itu menandakan ada yang naik dan ada yang turun. Tapi pertanyaannya, ketika disurvei misalnya Prabowo sama Ganjar, itu asumsinya adalah responden yang kenal maupun yang tidak kenal. Jadi gini, kan ada responden yang sudah kenal, oh iya tahu Ganjar capres ya. Tapi ada responden yang belum kenal siapa capres-capresnya. Jadi ini bisa dilihat dari tingkat popularitas. Prabowo karena sudah hat-trick berkali-kali jadi capres, 2 kali jadi capres dan besok adalah capres yang ketiga. Prabowo ini paling pengalaman ya ikut pilpres, dia hampir 4 kali. Jadi kalau besok dia didaftarkan jadi capres lagi, ini adalah kali keempat. Dan di semua pemilihan Prabowo cenderung ada di nomor sekian. Dia terbiasa di posisi runner up. Ya runner up juara kedua, nggak apa-apa. Dapat medali perak sih. Tetapi ya posisinya runner up, bukan mendapat medali emas. Karena Prabowo sudah berkali-kali ikut pilpres, otomatis kan orang udah kenal dong sama yang namanya Prabowo. Bahkan dari zaman Orde Baru orang udah kenal. Siapa yang nggak kenal menantunya presiden pada saat itu? Pak Harto. Prabowo adalah menantunya Pak Harto, kalaupun belakangan
Akhirnya mereka berpisah. Pak Prabowo pisah dengan istrinya dan sekarang mau tampil sebagai capres dengan resiko kita tidak punya ibu negara. Nah, ketika Prabowo memang popularitasnya sudah tinggi, orang sudah kenal, artinya nggak perlu kampanye untuk memperkenalkan diri lagi karena orang sudah banyak kenal. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Anies relatif juga dikenal publik. Angka keterkenalan Anies bisa sampai 86%. Sementara Prabowo angka keterkenalannya bisa sampai 95 sampai 98%. Jadi hampir semua orang sudah familiar dengan Prabowo, kenal Prabowo. Anies lebih tinggi 86%. Sementara Mas Ganjar karena dia adalah gubernur Jawa Tengah yang relatif tingkat sorotan media itu kan nggak di Jawa Tengah kan, adanya di Jakarta. Jadi tingkat popularitasnya masih 84%. Masih ada orang yang belum tahu bahwa ada loh orang Indonesia, putra terbaik Indonesia dengan prestasi segudang di Jawa Tengah besok maju sebagai calon presiden. Popularitasnya masih 84%. Jadi ketika survei diajukan misalnya diperhadapkan Ganjar dan Prabowo, kecenderungannya kemarin-kemarin memang angka Prabowo masih di atas. Dalam surveinya terakhir Saiful Mujani Research Consulting juga begitu, ketika diperhadapkan berdua, angka Prabowo masih di atas Ganjar. Tapi pertanyaannya, karena orang yang kenal Ganjar baru 84%, sementara orang yang kenal Prabowo sudah 95%. Angka ini belum terlalu valid. Nah, Saiful Mujani mencoba mensimulasi kira-kira kalau semua pemilih sudah kenal Ganjar, semua pemilih sudah kenal Prabowo, dan mereka dihadap-hadapan bagaimana skornya, bagaimana angka akhirnya. Ternyata kalau asumsinya semua pemilih sudah kenal dengan Ganjar dan sudah kenal dengan Prabowo, justru ketika dihadap-hadapan angkanya Mas Ganjar lebih tinggi dibanding angkanya Prabowo. Saya lihat perbandingannya ketika pemilih tidak semuanya kenal, maksudnya perbandingannya 95% kenal Prabowo dan 84% kenal Ganjar, itu angkanya buat Ganjar 41%, buat Prabowo 44%. Menang Prabowo. Tapi kalau di survei pemilih yang kenal Prabowo dan juga kenal Ganjar dengan tingkat keterkenalan yang sama, ternyata Ganjar meraih angka 46% dan Prabowo cuma 42%. Nah, ini menarik. Kenapa kita penting mengetahui suara orang yang kenal? Karena ketika Pilpres nanti, mau tidak mau kan, Ganjar berkampanye atau keliling Indonesia memperkenalkan diri dengan iklan, dengan segala macam sehingga tingkat keterkenalannya meningkat. Prabowo mau kampanye, mau iklan, mau ngapa-ngapain juga orang sudah kenal. Segitu-segitu aja, ya kan? Nah, dengan asumsi semua orang kenal, maka hasil survei yang paling mendekati realitas adalah angka di mana setiap orang kenal. Dan angka di mana setiap orang kenal sama kandidat pilihannya, itu ternyata ketika diperhadapkan antara Ganjar dan Prabowo, angkanya Ganjar jauh lebih tinggi. Jadi ketika Prabowo sibuk ngundang partai-partai politik untuk bergabung dengan koalisi gendutnya itu, koalisi tambunnya itu, ada Golkar di sana, ada PAN di sana, ada PKB, ada Gerindra. Saya nggak tahu posisi PKB apakah masih setia di sana atau balik mendukung Ganjar. Dengan koalisi gendutnya itu justru tidak menambah pengaruh apa-apa dari hasil survei yang ada. Malah cenderung sejak deklarasi koalisi gendut itu, suara Prabowo cenderung menurun. Jadi semakin kelihatan serakahnya, semakin publik nggak suka.
semakin kelihatan nafsu berkuasanya, semakin publik nggak suka. Barangkali Pak Prabowo ini tidak bisa membaca apa yang diinginkan publik. Tidak bisa memahami apa yang dimaui publik. Ketika dia ngomong, saya minta izin rakyat untuk berkuasa. Kita mau cari presiden. Presiden itu adalah orang kepala pemerintahan, dan fungsi pemerintah itu bukan berkuasa. Fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat, bukan berkuasa loh. Kalau berkuasa itu namanya diktator, itu namanya otoriter, itu namanya negeri yang tidak demokratis. Tapi di Indonesia, negara yang demokratis ini, kita memilih pemimpin kita yang sekaligus menjadi pelayan kepentingan-kepentingan kita. Konsep yang ditawarkan Prabowo, saya mau berkuasa, itu jauh banget dengan konsep yang disampaikan Ganjar. Tuanku adalah rakyat. Karena sejatinya pemerintah, gubernur, presiden, menteri, semua adalah pelayan rakyat. Dia bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kenyamanan hidup rakyat. Presiden bukan penguasa yang punya hak semena-mena mengambil apapun dari rakyat, meminta apapun dari rakyat. Kalau mau jadi penguasa, pindah negara saja ke Wakanda sana. Itu cocok jadi penguasa. Bahkan Wakanda saja tetap berkomunikasi dengan rakyatnya. Dia bukan penguasa total. Untuk negara-negara demokratis kayak kita memilih orang yang paling tepat untuk melayani kepentingan kita. Saya Kebun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.